Kita membahas bagaimana definisi dari hukum pidana. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa hukum pidana itu, salah satunya adalah menentukan perbuatan massa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan. Kalau kita berbicara di sini ada perbuatan yang dilarang disertai ancaman, di mana biasa kita temukan itu? Ada perbuatannya itu dilarang disertai ancaman atau sanksi pidana. Nah, ini biasa di mana kita lihat. Berarti kita ini bisa melihat di kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua, menurut Profesor Muljatno, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan. Misalnya kalau untuk tempat di mana itu ya lokus apa? Lokus delikti. Tempat kejadian, tempus waktu kejadian. Itu maksudnya. Jadi menentukan kapan, berarti waktu ya, tempus gitu. Baru tempat, lokus delikti. Itu maksudnya ya. Itu yang menurut Profesor Muljatno. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka dan melanggar larangan tersebut. Itu ada 3 definisi. Ada 3 definisi menurut Profesor Muljatno. Ada juga beberapa pakar lain yang memberikan definisi menurut Simons, ya, bahwa itu seluruh perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi orang barang siapa yang tidak menaatinya. Hampir sama ya. Yang kedua menurutnya adalah seluruh aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana. Itu menurut Simon. Jadi di sini kita melihat juga ada ruang lingkup pidana. Ruang lingkup pidana itu ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama, ruang lingkupnya adalah perbuatan pidana. Itu namanya delik, ya, delik. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Nah, itu. Yang ketiga baru sanksi pidana. Ini bisa kita temukan di dalam ruang lingkup hukum pidana. Ya, yang 3 ini. Yang pertama perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana, yang ketiga sanksi pidana. Itu dia. Dalam hal ini, pembagian dalam hukum pidana itu kita melihat hukum pidana ada 2, ya. Materi atau objek atau sumber pengaturannya. Kalau kita melihat di materi atau objek kajiannya, yang pertama itu adalah di hukum pidana material. Kalau kita berbicara material berarti ini perbuatan yang dilarang, ya. Terus ada ancaman atau sanksi, ya. Nah, di sini kalau kita berbicara ini bisa ditemukan di KUH pidana. Yang kedua adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu bisa ditemukan di KUHP. Bagaimana untuk beracara, ya, beracara. Jadi kalau kita melihat material itu harus terlihat di mana kita berbicara hukum pidana material, berarti ada perbuatan, ada larangan, ada sanksi. Berarti itu adalah terdapat di KUH pidana. Tapi kalau bicara formil berarti acaranya. Bagaimana ini beracara? Perbuatan tadi ini untuk perbuatan yang ada yang dilarang, perbuatan ada sanksi, berarti untuk menentukan ini sampai pengadilan ada aturan-aturan yang dibuat, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kita temukan di KUHP. Sumber pengaturan lainnya, hukum pidana umum ada, itu adalah konvensional. Berarti kalau kita berbicara konvensional itu di KUH pidana, perbuatan konvensional. Misalnya perbuatan penganiayaan, pencurian, penggelapan, itu masuk di sana, ya. Itu untuk hukum pidana umum. Kalau hukum pidana khusus, lex specialis, berarti kita bisa temukan di luar
KUH pidana. Apa saja yang di luar KUH pidana? Bisa undang-undang tidak pidana korupsi, perbankan, money laundry, ya, dan tidak pidana lainnya, bisa kehutanan, pajak, itu. Ini terdapat dalam hukum pidana khusus, gitu ya. Jadi jelas ya, kalau untuk materinya jelas yang tadi atau objek kajiannya itu terdapat di hukum pidana material dan hukum pidana formil. Tetapi kalau sumber pengaturannya itu kita bisa melihat hukum pidana umum, konvensional, dan hukum pidana khusus, itu lex specialis, ya. Kemudian hukum pidana itu bisa kita melihat hukum pidana material, ya. Di sini jelas hukum pidana bagian dari hukum publik, ya. Hukum pidana formil, ya. Jadi hukum pidana material itu terdapat di KUH pidana, itu adalah termasuk dalam hukum publik. Makanya kalau kita melihat ada diduga suatu delik atau suatu tindak pidana, ya, kita kan melihat kadang-kadang ada dilakukan penganiayaan terhadap seseorang, misalnya si A dipukul ini, ya. Di sini kalau kita melihat si korbannya ini sudah sampai bentuknya koma, misalnya tidak bisa berbuat laporan, jadi siapa yang melihat pada waktu itu boleh melakukan laporan ke pihak yang berwajib, ke kepolisian, ya, karena itu adalah delik biasa, ya, delik biasa. Jadi siapa yang menemukan pada waktu kejadian misalnya tidak mesti menunggu si korban yang harus melapor. Jadi orang yang melihat itu adalah saksi, ya. Orang yang melihat itu bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Nanti kalau misalnya si korbannya itu setelah sampai dibawa ke rumah sakit sudah sadar atau bagaimana, nanti bisa dilakukan pemeriksaan untuk memenuhi keterangan si pelapor supaya bisa dilihat sebagaimana itu dalam pasal 184 KUHP, itu keterangan saksi itu harus dilengkapi. Jadi nanti itu bisa. Jadi jangan nanti kalau kita misalnya ada menemukan orang di jalan dilakukan pemukulan, saya bukan korbannya, ini dibiarkan, itu jangan, ya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita melihat, kita sebagai kondisi di situ sebagai saksi, orang yang melihat, mengalami, ya, mendengar, itu adalah sebagai saksi, boleh melakukan. Jadi jangan usah ragu-ragu untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Itu mungkin, ya. Di sini kita melihat juga hukum pidana material. Tadi kan sudah jelas perbuatan pidana di situ, ya, sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Itu saja yang harus bisa ditekankan apabila kita melihat hukum pidana material. Berarti ada perbuatan larangan, ada ancaman. Itu yang perlu diingat, ya. Kadang-kadang kan bisa kita mungkin ada mungkin saudara atau masyarakat lain bertanya, wah, kalau perbuatan misalnya pidana material di mana? Nah, ini harus tahu. Kadang-kadang kita tidak sadar. Oh, ini formil, berarti ini bisa di KUHP atau itu dia harus benar-benar. Kalau berbicara material KUHP, formil berarti acaranya KUHP. Cukup. Jadi itu harus itu harus benar-benar kita tersimpan di mindset kita supaya nanti masyarakat yang bertanya ke kita tidak bingung, ya. Jadi hukum formil ini mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Inilah fungsi dari hukum pidana formil. Jadi berisi tentang tata cara bagaimana prosedural penjatuhan sanksi pidana bagi seorang yang diduga telah melanggar hukum pidana. Itu dia untuk hukum pidana formil. Jadi untuk formil ini jelas di sini kan yang mengatur tentang bagaimana, ya, hukum pidana formil, bagaimana tata cara mengatur untuk menegakkan hukum pidana material. Itu untuk formil, itu di KUHP, ya. Tetapi kalau bisa berbicara tentang hukum material, itu adalah perbuatan, di situ ada ancaman, ada sanksi. Misalnya kalau material di sini adalah perbuatan, contoh mungkin ada penganiayaan, itu pidana material, ya. Ada perkara penggelapan, ada perkara tindak pidana lainnya, ya, apapun itu. Itu untuk material. Yang namanya material itu intinya ada ancaman, ada perbuatan,
ada sanksi. Jadi kalau terpikir aja, KUHP itu isinya intinya adalah perbuatan, ada sanksi, ada perbuatan yang dilarang. Itu saja untuk material. Ya. Kalau formil, acara, bagaimana ini loh, tata cara atau prosedural penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar di tidak pidana material tadi. Jadi sini kita melihat sifat hukum pidana. Sifatnya dia hukum pidana itu memiliki sifat di sini adalah merupakan bagian hukum publik. Oke, di sini adalah untuk kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dalam alat penegak hukum menjadi dominan. Jadi di sinilah bentuknya adalah instrumen dari negara untuk menegakkan semua perbuatan yang ada di yang diduga dilanggar dalam hal KUHP tadi ya. Di sinilah bentuk instrumen negara melalui law enforcement, baik penyidik, Polri, baik kejaksaan, baik KPK untuk melakukan proses penyidikan terhadap perbuatan, baik perkara konvensional, baik perkara lex specialis atau perkara istimewa. Terus kita kembali ke alat bukti. Mungkin alat bukti dalam hal penegakan misalnya material ini terjadi perbuatan dalam hal KUHP pidana, contohnya perkara penggelapan tadi ya. Di sini jelas kita harus memahami untuk alat bukti apa saja yang ada di KUHP. Mungkin ada yang tahu nggak kira-kira? Itu kan sering kita mendengar alat bukti 184 KUHP. Nah, gitu misalnya kan banyak yang kita sudah pernah mendengar gitu ya. Kita kasih contoh nih. Apabila ada seseorang si A melakukan pencurian di salah satu rumah yang kosong, dilakukan oleh 2 orang, tetapi yang masuk hanya 1 orang, melakukan pengerusakan untuk mengambil sebuah laptop, yang satu lagi di luar hanya melihat-lihat aja, melihat-lihat apakah ada orang yang mengetahui, nanti memberikan informasi kepada temannya yang masuk ke dalam, kan begitu. Sekarang setelah berhasil itu diambil barang tadi, tentu si korban ini kan udah mengetahui, berarti ada barang 1 unit laptop hilang, kan begitu. Berarti ini kan melaporkan. Bagaimana proseduralnya? Ini andaikan ibu sebagai di sini sebagai penegak hukum lah ya. Ada pelapor ini, misalnya yang korban, ibu sebagai penegak hukum, sebagai law enforcement lah yang menerima laporan. Apa kira-kira bagaimana proseduralnya? Jadi kalau misalnya ada suatu case ya, kita ambil contoh konvensional aja ya, hampir sama semua seluruh proses pelaksanaan penyidikan ya hampir sama, baik itu konvensional, baik lex spesialis. Apabila ada 1 orang atau lebih sebagai pelaku ini masuk untuk melakukan pencurian di salah satu rumah kosong misalnya, yang diambil itu adalah laptop, salah satu menunggu di luar ya, 1 masuk ke dalam melakukan perusakan, kan begitu. Ini adalah setelah berhasil diambil laptopnya tadi, ini adalah suatu perbuatan pencurian, betul 363 tadi ya. Nah, sekarang setelah ini diketahui oleh si pemilik, berarti kan dilakukanlah pelaporan ini sebagai korban, saksi korban, ya, dilakukan pelaporan ke kepolisian, ya, kepolisian selaku penegak hukum telah menerima laporan. Setelah menerima laporan, diperiksa si korban tadi dan saksi-saksi mengetahui yang melihat. Karena satu saksi adalah bukanlah saksi nulus testis, satu saksi bukanlah saksi. Jadi kalau hanya saksi korban, itu adalah tidak terpenuhi minimal 2 alat bukti 184 KUHP. Karena keterangan saksi itu adalah minimal 2 saksi yang diperiksa. Dan ini juga harus dilihat kualitasnya. Apabila saksi ini ada hubungan saudara atau semenda, itu nanti dalam persidangan itu tidak dapat disumpah. Perbuatannya juga tidak bisa ditolak sebagai saksi. Sehingga nanti apabila melakukan proses pemeriksaan, si korban itu saksi lainnya harus diperiksa, tetapi tidak ada hubungan saudara atau semenda. Itu nanti harus dikaji apabila di sini berdiri sebagai kita sebagai penegak hukum. Oke, anggap ini sekarang sudah dapat saksi 2, berarti keterangan saksi dalam 184 KUHP ya tadi kan, itu sudah terpenuhi, berarti minimal 1 alat bukti sudah terpenuhi, ya kan? Sekarang untuk memenuhi minimal 2 alat bukti lagi, apa lagi yang mau diperiksa di sini? Berarti di sini kan tadi ada barang bukti berupa laptop, kan begitu. Inilah yang menjadi hasil kejahatan atau corpora delik. Hasil kejahatan atau corpora delik. Nah itu. Dalam suatu perbuatan itu kan pasti ada instrumen delik, corpora delik.
kan begitu. Kalau seperti yang tadi pencurian tadi, mungkin dalam melakukan perusakan ada dilakukan mungkin alat instrumennya, mungkin obeng atau penokok atau apapun itu untuk membuka pintu tadi kan, merusak. Itu disita juga nanti. Itu menjadi instrumen deliknya. Instrumen berarti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Tetapi korpora deliknya, hasil dari kejahatan itu ya adalah itu laptop. Berarti ini dilakukan upaya paksa oleh penyidik. Upaya paksa kan di sini ada pemanggilan, penangkapan, penyitaan, penahanan, itu upaya paksa ya, beda dengan upaya hukum. Setelah ini dilakukan oleh penyidik tadi, pemeriksa tadi, untuk ini laptop diambil, dilakukanlah penyitaan berupa barang bukti laptop tadi. Penyitaan diatur di pasal 38. Di situ adalah buat surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, tanda terima dan permintaan persetujuan ke pengadilan. Baru nanti pengadilan memberikan penetapan persetujuan dari penyitaan barang bukti selaku korpora delik suatu perkara. Nah, itu dia. Jadi itu prosesnya. Setelah ini terpenuhi minimal 2 alat bukti, kita mengacu kepada putusan MK nomor 21 tahun 2014 ya, yang menyatakan bahwa di situ harus minimal 2 alat bukti harus dimaknai apabila ya perkara si A mungkin dilakukan sebagai pelaku atau tersangka. Ya. Kalau kita melihat di KUHP, memang secara eksplisit tidak ada diatur di sana bahwa minimal 2 alat bukti itu tidak diatur secara de facto, tidak ada di situ. Sehingga dengan lahirnya putusan MK 21 di situ mengatakan bahwa minimal 2 alat bukti harus dimaknai, minimal 2 alat bukti supaya si A sebagai pelaku. Nah, gitu dia. Itu harus yang harus disiapkan. Jadi setelah itu nanti sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti tadi, ya. Sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti tadi, itu sebagai A sebagai pelaku, sebagai tersangka, barulah bisa dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap si pelaku. Setelah itu diproses penyidikan pasal tadi ya 363 tadi, baru dikirimlah berkas ke kejaksaan. Jadi kejaksaan nanti bisa melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap berkas yang diajukan penyidik, dan nanti jaksa penuntut umum juga bisa mengembalikan berkas perkara namanya P19 apabila belum lengkap. Nanti akan lengkapi penyidik. Setelah lengkap P21, barulah nanti itu namanya lengkap. Tahap kedua diserahkanlah tersangka dan barang bukti. Itu yang secara ringkasnya ya, baru dilakukan itu. Selesailah tugas dari penyidik selaku pra penuntutan. Penyidik kan melakukan penyidikan itu sampai P21 kan membantu jaksa, berarti melakukan pra penuntutan gitu loh. Jadi penyidik itu melakukan membantu jaksa untuk melakukan pra penuntutan. Nanti jaksa melakukan penuntutan. Makanya disitulah tugas jaksa untuk meneliti. Apabila kurang, belum lengkap berkas perkaranya, nanti penyidik yang megang perkara akan melengkapi. Itu dalam hal membantu pra penuntutan. Setelah itu nanti tahap kedua, baru nanti jaksa melimpahkan ke pengadilan, barulah dilakukan sidang di pengadilan membuktikan bahwa inilah nanti fungsi dari semua keterangan saksi tadi. Ini namanya saksi itu kan harus disumpah. Makanya tadi benar-benar dalam proses penyidikan tadi saksi itu tidak ada hubungan sedarah semendah dengan si pelaku tadi. Karena itu nanti akan berdampak pada saat sidang nanti di pengadilan bahwa tidak dapat disumpah sehingga keterangannya tidak bernilai atau bisa ditolak. Apabila nanti mereka punya lawyer, bisa instruksi bahwa ini bertentangan dengan pasal. Nah, itu dia. Jadi itu mungkin secara konvensional ya, secara ini untuk bagaimana proses dari suatu case perkara konvensional 363 tadi untuk dilakukan proses penyidikan sampai ke pengadilan. Mengambil konklusinya ya, kesimpulannya tadi bahwa definisi dari hukum pidana tadi, terus bagaimana tata beracaranya, hukum formil itu apa saja, material itu apa saja, dan contoh case yang tadi. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Diharapkan kita semua sehat selalu dan sukses.